Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ataya, NIM 235214014. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Parameter Aliran terhadap Unjuk Kerja Bubble Generator tipe Orifice berdiameter 1 inci dengan variasi diameter Orifice 8, 10, dan 12 mm. Dan untuk memulai saya akan awali dengan latar belakang. Aerasi merupakan proses menginjeksikan udara atau oksigen ke dalam cairan, sehingga membentuk gelembung, dan diameter gelembung yang optimal pada aerasi ialah ukuran gelembung mikrobubble. Mikrobubble sangat bagus digunakan pada aerasi karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu rising velocity, internal pressure, interfacial area, dan gas dissolution. Salah satu pembangkit mikrobubble adalah bubble generator tipe Orifice. Bubble generator tipe Orifice dipilih karena memiliki desain yang unik, yang dimana terdiri dari dua mekanisme, yaitu Orifice dan porous pipe. Meski memiliki keunggulan dalam menghasilkan gelembung kecil, bubble generator masih jarang diteliti, terutama pada unjuk kerja bubble generatornya dalam menghasilkan gelembung yang berukuran kecil. Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana parameter aliran mempengaruhi visual gelembung yang terbentuk. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh parameter aliran mempengaruhi unjuk kerjanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana diameter orifice mempengaruhi oksigen terlarut pada kolam uji. Untuk tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab tiga permasalahan tadi. Dan batasan masalah pada penelitian ini ialah, yang pertama, proses pengujian dilakukan pada tekanan atmosfer dan temperatur ruang. Yang kedua adalah kondisi pada saat pengambilan data akan dianggap steady state. Mikrobubble generator adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan gelembung-gelembung berukuran kecil, yaitu berukuran mikro. Bubble generator tipe Orifice merupakan gabungan dua mekanisme, yaitu Orifice yang merupakan suatu kondisi pengecilan saluran secara tiba-tiba, dan porous pipe yang merupakan pipa berpori yang saling melengkapi dalam menghasilkan gelembung. Banyak penelitian telah membahas tentang pengaruh parameter aliran terhadap unjuk kerja bubble generator. Namun yang spesifik membahas pada bubble generator tipe Orifice masih sangat jarang. Adapun penelitian dilakukan oleh Purnomo dan kawan-kawan pada tahun 2020 hanya sebatas membahas tentang oksigen terlarut pada kolam uji. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh parameter aliran terhadap unjuk kerja bubble generator itu sendiri. Kemudian untuk unjuk kerja bubble generator ini, saya menggunakan tiga persamaan. Yang pertama adalah hydraulic power atau daya hidrolik, yang kedua adalah efisiensi pembentukan gelembung, yang ketiga adalah pressure drop atau penurunan tekanan. Untuk skema aparatus eksperimennya ialah, yang pertama, air akan dipompa menggunakan pompa air menuju ke valve, di mana valve ini terdapat dua, yaitu valve yang ada di safety pipe dan valve yang ada di pipa utama. Kemudian air akan dilirkan ke flow meter air, kemudian disalurkan ke bubble generator. Di saat yang bersamaan, kompresor akan memproduksi udara, kemudian disalurkan ke flow meter udara dan dilanjutkan ke bubble generator. Kemudian dua selang akan dihubungkan ke inlet dan outlet bubble generator, kemudian dihubungkan ke transducer tekanan dan Arduino, kemudian dihubungkan lagi ke data logger dan dihubungkan ke PC untuk mendapatkan data tekanan. Untuk mendapatkan data diometernya, kita menggunakan diometer yang dimana probe-nya akan dicelupkan ke dalam kolam uji. Dan untuk mendapatkan
Dan untuk mendapatkan visual gelembungnya, kita menggunakan kamera Xiaomi 13T dengan resolusi 1080 fps dan 960 fps. Dan untuk memperjelas pengambilan bentuk gelembung, kita menggunakan dua lampu. Yang pertama adalah dipasang pada belakang kolam uji dan yang satu lagi dipasang di atas kolam uji. Pada matriks penelitian ini, untuk pengambilan data tekanan, kami menggunakan 3 variasi yang berbeda. Yang pertama adalah diameter orifice dengan variasi 8, 10, dan 12 mm. Kemudian debit air yang divariasikan menjadi 0,25, 0,5, dan 1 meter kubik per jam. Dan terakhir adalah debit udara yang divariasikan menjadi 0,1, 0,5, dan 1 lpm. Kemudian pada pengambilan data DO digunakan 2 variasi yang berbeda. Yang pertama adalah diameter orifice yaitu 8, 10, dan 12 mm. Kemudian diameter udara yaitu 0,1, 0,5, dan 1 lpm. Kemudian untuk metode penelitian, pertama-tama kita melakukan studi literatur dan perancangan alat, di mana kita melakukan mencari jurnal-jurnal yang mendukung untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pembuatan alat bubble generator. Dan setelah alatnya selesai, kita lanjut ke instalasi aparatus eksperimen dan dilanjutkan ke uji kebocoran pada alat. Jika terjadi kebocoran, kita lakukan perbaikan pada bagian alat yang bocor. Jika tidak, kita lanjut ke proses pengambilan data berdasarkan pada kedalaman 13,2 dan 26,4 cm dengan variasi debit air, debit udara, dan diameter orifice. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pengambilan data berdasarkan visual video dan DO meter pada kedalaman 39,6 cm dengan variasi debit air, debit udara, dan diameter orifice-nya. Jika data yang diambil belum mencukupi, kita lanjut pengambilan data. Jika sudah selesai, kita lanjut ke pengolahan data dan analisa, yang di mana data beda tekan dan DO meter akan diolah menggunakan Microsoft Excel dan diubah menjadi grafik untuk mengetahui pengaruh variasi terhadap unjuk kerja bubble generator dan oksigen terlarutnya. Kemudian untuk visual video dilakukan pengamatan pada pembentukan gelembung pada bubble generator. Kemudian setelah melakukan analisa, kita lanjut ke penyusunan laporan dan selesai. Untuk hasilnya, pada visual gelembung terhadap parameter aliran dapat dilihat bahwa pengaruh debit aliran terhadap visual gelembung pada debit air 0,25 meter kubik per jam, ukuran gelembung yang terbentuk terlihat besar. Namun, seiring meningkatnya debit air, yaitu puncaknya pada debit air 1 meter kubik per jam, ukuran gelembung yang tercipta terlihat kecil dan seragam. Selanjutnya ialah pada pengaruh debit udara terhadap visual gelembung, dapat dilihat pada visual debit air, debit udara 0,1 lpm, ukuran gelembung yang tercipta terlihat kecil dan seragam. Namun seiring meningkatnya debit udara, yaitu puncaknya pada debit udara 1 lpm, ukuran gelembung yang tercipta terlihat lebih besar dan beragam. Kemudian untuk pengaruh diameter orifice terhadap visual gelembung, dapat dilihat bahwa pada diameter 8 mm, ukuran gelembung yang terbentuk terlihat kecil dan seragam. Namun seiring meningkatnya diameter orifice yaitu 10 dan 12 meter, ukuran gelembung semakin besar. Kemudian dilanjutkan ke hasil analisa pengaruh parameter aliran terhadap unjuk kerja. Dapat dilihat pada grafik pressure drop bahwa peningkatan debit udara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pressure drop-nya. Namun pada debit air akan berpengaruh secara signifikan terhadap pressure drop itu sendiri. Pada grafik hydraulic power dapat dilihat bahwa pada peningkatan debit air
ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada hydraulic powernya. Sedangkan peningkatan debit pada grafik debit air, peningkatan debit airnya berpengaruh secara signifikan terhadap nilai hydraulic power itu sendiri. Kemudian untuk efisiensi pembentukan gelembungnya dapat dilihat pada grafik. Pada grafik debit udaranya, peningkatan debit udara akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi pembentukan gelembung. Sedangkan pada debit air dapat dilihat peningkatan debit air akan berbanding terbalik dengan nilai efisiensi pembentukan gelembung yang didapat. Kemudian untuk grafik oksigen terlarutnya dapat dilihat bahwa peningkatan debit udara akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai DO-nya. Dan juga peningkatan diameter orifice akan berpengaruh pada peningkatan nilai DO-nya, yang dimana nilai DO tertinggi tercatat pada diameter orifice 12 mm dan debit udara 1 lpm. Untuk kesimpulan dari penelitian ini ialah peningkatan debit udara dan debit air dan diameter orifice akan mempengaruhi ukuran gelembung yang terbentuk, yang dimana diameter orifice 8 mm akan menghasilkan gelembung kecil dan seragam jika dibandingkan dengan diameter orifice 10 dan 12 mm. Kemudian untuk peningkatan debit udara tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pressure drop, sedangkan peningkatan debit air akan meningkatkan nilai pressure drop secara signifikan. Pressure drop tertinggi tercatat pada diameter orifice 8 dan debit air 1 meter kubik per jam. Debit air berpengaruh secara signifikan terhadap nilai hydraulic power, sementara debit udara tidak berpengaruh secara signifikan pada nilai hydraulic power-nya. Kemudian untuk peningkatan debit air akan meningkatkan efisiensi pembentukan gelembung, sedangkan peningkatan debit air akan menurunkan efisiensi pembentukan gelembungnya. Kemudian untuk peningkatan debit udara akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai DO, dan juga peningkatan diameter orifice pada bubble generator akan meningkatkan nilai DO secara signifikan. Nilai DO yang tercatat pada penelitian ini berkisar antara 0,4 hingga 0,9 mg per liter, dengan nilai tertinggi tercatat pada diameter orifice 12 mm. Untuk saran pada penelitian selanjutnya ialah yang pertama, melakukan pengukuran DO meter pada beberapa titik untuk mengetahui nilai rata-rata DO yang terkandung pada kolam uji. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran diameter gelembung dengan MATLAB untuk mengkonfirmasi bahwa ukuran gelembung yang terbentuk pada mikrobubble ini adalah mikrobubble. Sekian presentasi dari seminar hasil saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.